Halatal Mukarramin yang mulia para masyayikh ahli silsilah tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Layasir Narasa BPKN bil khusus Hadratu Syekhina wa mursyidina murabbi arwahina As-Sayyid Syekh Muhammad Abdul Ghani Saifullah Mas'ud Qaddasallahu sirah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan barokah dan karamah dari guru mursyid kita sehingga kita bisa istiqomah mengamalkan segala amaliyah yang telah dibimbingkan kepada kita semua. Hadratul Mukarramin yang mulia para wakil talqin Syekh Mursid yang dihadirkan membersamai kita khususnya pada pagi hari ini. Yang mulia Romo Profesor Kiai Haji Subandi, yang mulia Kiai Anang Asyari, juga yang mulia Kiai Arif Yuni Rasa. Kita doakan para wakil talqin semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Para kiai, para asatidz, para hujaj, para mubalik, para pengurus Raudhah Merah Putih, para petugas menakib pagi hari ini, siapa saja ikhwan dan akhwat yang telah membantu terselenggaranya menakib online pada pagi hari ini, senantiasa kita semua diberikan kemudahan di dalam urusan kita, dikabul segala hajat kita, dan diberikan keberkahan di dalam hidup kita. Ibu bapak ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam maklumat yang terakhir yang disampaikan oleh Hadratus Syekh berkaitan dengan kegiatan manaqib di Monas yang lalu, Hadratus Syekh menyebutkan sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, niatul mu'mini khairum min amalihi, bahwa niatnya orang mukmin, niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Hadis ini dalam kajian ilmu hadis terdapat berbagai redaksi. Ada yang redaksinya singkat seperti yang tadi disampaikan, niatul mu'min khairum min amalihi. Ada yang redaksinya lebih panjang, wa amalul munafiki khairum min niyatihi wa kullun ya'malu ala niyatihi, dan seterusnya. Ada yang lebih panjang lagi dengan berbagai jalur periwayatan. Dalam kajian ilmu hadis, berbagai riwayat itu eh, dikatakan isnaduhu dhaifun. Hmm. Secara kekuatan sanadnya itu dikatakan doif, tetapi maknanya oleh wa maknahu sahihun, tetapi maknanya adalah sahih. Dan di luar itu kita ikut kepada guru mursyid, kita menerima semuanya yang datang dari guru mursyid. Ini hanya menyampaikan sebatas kajian ilmu hadis saja seperti itu. Tetapi yang terpenting dari itu adalah maknanya, yang kita ambil bahwa hadis ini berisi salah satu fondasi dasar di dalam ibadah ataupun bahkan keimanan seorang mukmin, bahwa dasar daripada semua perbuatan seorang mukmin itu bukan semata-mata tujuan daripada amal ibadah itu, bukan semata-mata amal ibadahnya saja, tetapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu apa yang melatar belakanginya, apa motivasinya, bahwa seorang mukmin di dalam hidupnya ketika ia melakukan suatu perbuatan, tidak hanya ibadah, semestinya motivasinya, latar belakangnya, tujuannya adalah lillah, karena Allah saja, bukan karena yang lain. Oleh karena itu, bisa kita dapati di dalam hadis-hadis Nabi, ada yang hadis yang begitu masyhur, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah, hendaklah ia
memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, hendaklah ia berkata benar, auliasmut, atau ia sebaiknya diam jika tidak mampu berkata yang benar. Lihatlah bagaimana hadis ini menuntun seorang mukmin bahwa perbuatan kebaikan itu yang disebutkan di dalam hadis hanya tiga, tetapi yang tiga ini adalah yang dimaksud adalah semua perbuatan kebaikan yang kita lakukan itu hendaklah kita lakukan atas dasar motivasi iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan iman itu seperti niat adalah perbuatan hati. Apa maksudnya perbuatan baik? Itu bisa terjadi atau perbuatan sosial khususnya. Perbuatan sosial, kebaikan yang bersifatnya sosial itu bisa terjadi dari orang mukmin, dari orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman kepada Allah. Katakanlah apa donasi sosial, bantuan kemanusiaan. Semua orang bisa melakukan itu. Memuliakan orang lain, semua orang bisa melakukan itu. Dengan akalnya, dengan akalnya saja, manusia dalam ranah sosial bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang tidak baik. Dengan akal saja, manusia bisa membedakan bahwa jujur itu lebih baik dibandingkan bohong. Bahwa ilmu itu lebih baik dibandingkan bodoh. Bahwa dermawan itu lebih baik daripada pelit. Dengan akal saja. Oleh karenanya bisa kita dapati kebaikan dalam ranah sosial itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan terkadang orang yang tidak beriman kepada Allah dalam ranah itu, dalam kebaikan sosial, memberikan bantuan sosial dan lain sebagainya, istilah kita donasi dan lain sebagainya. Dan pada ranah itu terkadang mereka lebih banyak, lebih banyak, lebih lebih eh, lebih baik melakukan itu dibandingkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Tetapi innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsamikum. Yang Allah lihat bukan hanya bentuk amalnya, walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi yang Allah lihat adalah hati, baru yang dilihat adalah amalnya. Bisa jadi mereka melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi motivasinya kalau tidak kembali kepada dirinya sendiri, yang pasti kembali kepada dirinya sendiri. Ia memberikan kebaikan supaya orang lain baik lagi kepada dirinya, atau memberikan kebaikan supaya dipandang sebagai orang baik, atau melakukan suatu kebaikan supaya menjaga muruah, menjaga wibawanya. Kita orang yang beriman kepada Allah melakukan segala macam kebaikan, kita tidak bicara ibadah ya, tentu ibadah aula bihi, lebih sudah nyata, tetapi kita bicara khususnya hal-hal yang sifatnya kebaikan sosial, kebaikan yang tadi seringkali diulang itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak perlu iman untuk melakukan kebaikan itu. Dengan akal sehat saja manusia bisa membedakan. Kita melakukan kebaikan-kebaikan itu semata-mata lillahi ta'ala. Karena kita iman kepada Allah. Karena Allah memerintahkan itu. Sehingga konsekuensinya dalam ranah kebaikan sosial tidak ada istilah, jangan ada bahasa, jangan ada perasaan, jangan ada sikap jiwa pada seorang mukmin. Sikap saya kepada Anda sebagaimana sikap Anda kepada saya. Jika Anda berbuat baik kepada saya, maka saya akan berbuat baik kepada Anda. Jika Anda tidak baik kepada saya, maka saya pun akan seperti itu. Nah, ini orang yang perbuatannya dilandasi bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Sehingga
di dalam tanbih kita dikatakan mesti menyayangi orang yang membenci. Karena dalam pandangan agama, di dalam pandangan syariat, di dalam akhlak yang dibawa oleh Nabi, bahkan kita tidak bicara akhlak, di dalam eh, agama mengajarkan kita bahwa kita melakukan kebaikan ya karena Allah memerintahkan itu. Sehingga meskipun orang itu tidak berbuat baik kepada kita, kita tetap melakukan kebaikan kepadanya. Karena apa? Karena Allah memerintahkan itu. Lebih jauh lagi, ini adalah sikap eh, menunjukkan manusia yang telah merdeka, bahwa orang mukmin sejati atau kita katakan insan al-kamil seperti guru mursyid itu, hidupnya itu tidak diatur oleh manusia, tetapi semata-mata diatur oleh Allah, dalam artian apa yang dilakukannya semata-mata karena Allah, sehingga ia tidak peduli apa balasan atau timbal balik daripada kebaikan yang dilakukannya. Semata-mata ia melakukan itu hanya karena Allah memerintahkan itu. Nah, inilah yang pertama di dalam mana hadis niatul mukmin khairum min amalihi, bahwa kebaikan di dalam Islam tidak hanya kebaikan berupa amal lahiriah, tetapi ada yang lebih daripada itu, yaitu amal batiniah atau amal hati. Itulah niat di dalam hati kita. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah mengapa kemudian amal hati itu eh, begitu penting? Karena tadi selain berkaitan dengan iman, yang kedua, pekerjaan hati itu adalah pekerjaan yang sirriyah, batiniah, amal yang layak yattali'u alaihi ahadun, yang tidak terlihat, yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Sehingga inilah yang dikatakan amal yang ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan pekerjaan lahir, tetapi ikhlas itu pekerjaan batin. Itu adalah sikap jiwa ketika seseorang melakukan suatu amal perbuatan, bahwa yang diingat, yang melatar belakangi rasa yang meliputi hatinya ketika melakukan kebaikan itu semata-mata adalah lillah dan billah. Lillah atau billah. Bagi kita ya kita masih berada di lillah. Kita beramal itu untuk Allah. Tetapi bagi seperti guru mursyid, tentu itu sudah pada tingkatan billah. Beramal bukan untuk Allah, tapi ku Allah. Tetapi bersama Allah. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan niatul mu'mini khairum min amalihi, wa amalul munafiqi khairum min niyatihi. Amalnya orang munafik lebih baik daripada niatnya. Wa kullun ya'malu ala niyatihi. Semua orang yang melakukan suatu kebaikan. Kita bicara tadi kebaikan secara umum, tidak hanya bicara ibadah. Ya'malu ala niyatihi, pasti memiliki motivasi di dalam melakukan kebaikannya. Tidak ada manusia melakukan sesuatu tanpa ada dorongan motif di dalam hatinya. Entah apapun itu. Entah tadi keinginan, antara dua saja kan motif manusia itu. Ingin mendapatkan kebaikan untuk dirinya atau menolak keburukan untuk dirinya. Antara dua ini saja. Manusia melakukan sesuatu, baik amal yang sifatnya ibadah ataupun yang sifatnya ibadah sosial, tadi kebaikan itu pasti antara dua itu, ingin mendapatkan kebaikan untuk dirinya, ingin atau menolak keburukan untuk dirinya.
Dan bagi orang mukmin, jangan hanya terjebak di dalam dua motivasi itu tadi, tetapi motivasi utama adalah lillah, karena kita iman kepada Allah itu tadi. Iman itulah yang melatar belakangi, yang menjadi motivasi dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan. Semata-mata hanya iman saja. Dan iman itu sendiri, keyakinan itu sendiri, motivasi amal itu sendiri adalah termasuk amal juga, termasuk ibadah juga. Yang bahkan tadi nilainya lebih besar dibandingkan amal lahiriahnya itu sendiri. Ya, Mbak. Di antaranya kadang orang mukmin itu idza hamma bihasanatin walam ya'malha. Sudah kuat keinginannya, niatnya untuk melakukan suatu kebaikan, tetapi karena kondisi tertentu lam ya'malha, ia terhalang, tidak bisa melakukannya, tidak tercapai tujuannya, padahal sudah diniatkan, sudah dicita-citakan dan lain sebagainya, seperti yang terjadi bagi saudara-saudara kita, ikhwan kita, yang mereka sudah datang dari berbagai penjuru, tetapi karena begitu taatnya kepada maklumat pengersa, akhirnya kalau pasti dengan berat hati. Dalam arti bukan berat hati kepada maklumatnya, tetapi betapa mereka memiliki keinginan yang begitu kuat dan lain sebagainya, karena taatnya mereka kepada guru, akhirnya mereka rela untuk pulang kembali. Inilah bagaimana Allah la yudi'u amala ajral amilin. Allah tidak menghilangkan balasan ganjaran orang yang beramal hatta pada niat. Dalam arti Allah memberikan ganjaran yang sama bagi bagi orang yang sudah melakukan niat tetapi terhalang karena sebab satu dan dua sebab, sehingga tidak mampu melakukan apa yang diniatkannya. Maka dikatakan idza amilal mu'minu sara fi qalbihi nurun. Ketika orang mukmin beramal, maka terpancarlah cahaya dari dalam hatinya. Memancar cahaya, itulah cahaya keimanan, cahaya keikhlasan, bahwa ia melakukan kebaikan itu semata-mata karena Allah. Dan amal inilah, iman kepada Allah itu motivasi melakukan sesuatu karena Allah, atau dalam bahasa kita ingat kepada Allah ketika melakukan amal. La yumathiluhu syai'un. Keimanan, ketauhidan di dalam hati. La yumathiluhu syai'un, tidak bisa ditandingi oleh apapun. Walaupun orang beramal begitu banyak, tetapi di dalam hatinya motivasinya bukan karena Allah, haba'an mansura. Itu seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Inilah perumpamaan amalnya orang munafik. Betapa buruknya orang munafik sehingga dikatakan fidakil asfali minanar. Bahkan lebih buruk orang munafik itu di hadapan Allah, di hadapan syariat, lebih buruk dibandingkan orang kafir. Mengapa? Karena niat di dalam hatinya tidak sama dengan amal lahiriahnya. Berbeda dengan orang kafir, apa yang di luar dengan yang di dalam jelas. Mereka tidak berbeda. Memang tidak beriman kepada Allah, tetapi orang munafik seolah-olah maka dikatakan seolah-olah menipu Allah, padahal Allah tidak pernah tertipu karena Allah yang ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui apa yang ada dalam di hatinya. Maka itulah begitu buruknya orang munafik. Itulah gambaran kita jika kita tidak bertemu guru mursyid. Betapapun kita terlihat khusyuk di dalam sholat kita, di dalam sujud kita, di dalam ruku kita, tetapi kita tidak bisa membohongi diri sendiri.
Bahwa di dalam hati kita selama sebelum kita dulu ditanamkan asma Allah, di dalam hati kita tidak ada Allah. Kita memikirkan tadi berbagai keinginan kita, motivasi yang lain dan lain sebagainya. Alangkah buruknya kita menghadap kepada Allah dalam keadaan yang seperti itu. Inilah keberuntungan kita dipertemukan dengan guru mursyid. Maka dengan bertemunya guru mursyid kita dengan guru mursyid inilah maka dikatakan kita keislaman kita disempurnakan dengan kita dipertemukan dengan guru mursyid. Maka niat talqin itu untuk masuk Islam secara sempurna di antara itulah disempurnakan amaliah keislaman lahiriah kita dengan amal batin, amal kolbu itulah hati yang senantiasa ingat kepada Allah. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, walaupun tidak sistematis, saya harap bisa bermanfaat untuk kita semua. Pada akhirnya kita semua bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas anugerahnya kita dipertemukan dengan guru mursyid sehingga itu tadi kita bisa senantiasa menjaga hati kita, menjaga sikap jiwa kita untuk senantiasa menjadikan Allah sebagai motivasi, latar belakang, tujuan daripada semua perbuatan kita di alam dunia ini. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.